Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arumadani. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi tugas psikologi pendidikan kelompok 3. Langsung saja saya serahkan kepada Atura untuk menyampaikan definisi. Definisi motivasi belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam berperilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas arah dan ketekunan. Arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Kemudian saya serahkan kepada Wulan untuk menyampaikan macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada motif-motif bawaan. Motif bawaan sudah ada sejak individu dilahirkan. Motif ini ada tanpa proses belajar. Contohnya yaitu dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk istirahat, dorongan seksual. Kemudian yang kedua ada motif yang dipelajari. Motif ini timbul karena adanya proses belajar. Contohnya yaitu dorongan untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Dan selanjutnya, Oktaviani untuk menyampaikan fungsi. Fungsi mendorong manusia berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai tujuannya. Menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Dan selanjutnya, faktor penghambat internal akan disampaikan oleh Nadia dan faktor penghambat eksternal akan disampaikan oleh Zidna. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat. Faktor penghambat dibagi menjadi 2, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan biologis serta faktor psikologis. Faktor fisiologis dan biologis adalah masa peka merupakan masa mulai berfungsinya faktor fisiologis pada tubuh manusia. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Selanjutnya, faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Zidna. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi faktor lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial anak dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar. Lingkungan sosial ini meliputi lingkungan sosial sekolah dan faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial sekolah adalah pendidikan di sekolah bukan sekedar bertujuan untuk melatih siswa supaya siap untuk kerja atau mampu meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya atau mencapai angka rapor, melainkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia sejati. Dan selanjutnya dipersilahkan pada Rosa untuk menyampaikan tips. Tips supaya mempunyai motivasi belajar. Yang pertama, membangkitkan minat belajar. Minat merupakan rasa keinginan. Untuk menumbuhkan minat ini, kita harus tahu apa pentingnya belajar. Contohnya, kita belajar ilmu pendidikan. Pentingnya belajar tersebut agar kita memiliki bekal bagaimana cara mendidik yang benar. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Dengan adanya rasa ingin tahu, kita akan
terdorong untuk terus belajar agar mengobati rasa keinginan tahuan kita tersebut. Yang ketiga, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Variasi metode penyajian yang menarik membuat seseorang tidak mudah bosan. Yang keempat, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar. Apabila seorang mempunyai tujuan yang jelas, maka dia akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dan terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh Mahar. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya jelaskan di awal. Jadi kesimpulannya adalah motivasi belajar merupakan sesuatu yang sangat penting bagi banyak orang, bukan hanya bagi pelajar saja. Setiap orang yang hidup itu pasti dan harus punya motivasi belajar. Karena dengan memiliki motivasi belajar, kita dapat melakukan sesuatu untuk menambah potensi diri kita agar lebih berkembang, sehingga kita bisa menambah peluang kesuksesan kita di masa depan karena kita memiliki bekal ilmu yang cukup, dan ilmu ini kita dapat dari belajar. Jadi motivasi belajar itu sangat penting agar kita mendapatkan ilmu, dan ilmunya kita gunakan untuk membangun kesuksesan sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sekian. Demikian presentasi tugas psikologi pendidikan dari kelompok 3. Terima kasih.